Goyang single. Di depan orang bisa tersenyum seakan-akan tak menderita. Di depan orang tampak ceria di balik kemelut. Kita harus hafal di luar kepala. Jadi bener-bener tidur, mau tidur diulang-ulang sampai kita istilahnya itu sampai tidur kita mimpi syairnya ada lewat itu. Itu aku tandain gitu sampai kita lagi tidur aku nyanyi lagu baru itu berarti kita udah mulai nempel. Kalau aku belum tuh berarti ini belum hafal gitu kan. Gitu. Ya aku berpikirnya sempet aduh malu nggak ya minder kayak gitu kan. Dengan keadaan aku sekarang masih banyak nggak ya mau berkawan sama aku. Jadi kayak aku paling inget tuh kayak ya perjuangan gitu kan. Oke, benar-benar mensupport kamu ya. Bapak pulang kerja naik motor capek-capek nggak apa-apa bapak jemput kamu kayak gitu sih. Aku kadang suka nempel. Bapak udah nggak ada ya. Apa namanya naik motor kayak gitu sih. Itu kayak memang perjuangan orang tua keluarga itu yang utama sih. Podcast Fix mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix mantap. Halo Sobat Mantap, jumpa kembali di Podcast Fix Mantap. Dan lagi hari ini saya senang sekali karena bisa hadir di studio. Dan kali ini saya ditemani oleh ini penyanyi dangdut idola. Kalau saya waktu itu tahun berapa ya? 2000-an ya? Bener ya? 2000-an. Nah, dia ini penyanyi yang keren banget karena selain nyanyi dia sambil ngedance gitu, keren banget. Zaman itu belum ada yang kayak gitu. Tapi sebelumnya jangan lupa saya Mas Rere, nggak kuku au. Dan hari ini saya ditemani oleh Ira Suara, nggak kuku au. Yeay! Bener. Taira, thank you. Sama-sama. Menyempatkan waktunya untuk hari ini hadir di sini ya. Terima kasih sudah mengundang aku juga di sini. Terima kasih. Nanti kita undang terus boleh ya? Boleh dong. Kita nyanyi kayak kita dulu Mas Rere nyanyi. Oh iya. Kita nyanyi gak kuku au suara 1 suara 2. Nggak bisa. Aku bisanya gini. Goyang single, oh asiknya. Goyang single. Nggak pede gue. Sarah, Ira ini tahun berapa itu yang kamu punya acara sendiri itu? Sekitar tahun 2000-an. Itu 2000. Kamu hampir tiap hari ya di TV ya itu? Kalau di sana itu pas untuk program itu seminggu sekali. Tapi kebetulan kan aku sebelumnya backing vokal dari Soneta Group kan. Kamu? Oma. Soneta Femina. Berapa lama itu? Nah itu kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. Itu pas aku SMA. Nah pas di tahun 2000-an aku resign gitu dari Soneta. Aku mengundurkan diri, aku solo karir. Kebetulan rezekinya di saat itu banyak program-program yang acara dangdut besar. Di sana di sini gitu. Terus mulailah aku ada acara gitu pertamanya yang grup yang sama Uut, yang sama Nita Thalia. Apa itu dulu namanya? Dakdikduk. Oh, Dakdikduk. Ya. Oke. Oh, jadi kamu itu barengan sama Uut, Nita Thalia yang goyangannya luar biasa itu. Yang image-nya kayak goyang. Dan kamu juga punya goyangan ya waktu itu ya? Namanya goyang apa? Aku sih nggak pernah nginiin ya, maksudnya nggak pernah menjuluki gitu. Oke. Geter-geter nih rasanya gitu. Kamu goyang geter. Iya, tapi aku sih sebenarnya lebih senangnya ke koreografi sebenarnya. Tapi memang waktu itu kamu tampilannya pakai koreo kan? Dan waktu itu setahu saya penyanyi dangdut yang menyanyi sambil dance koreo itu belum banyak gitu. Iya. Kamu salah satunya ya? Iya, pas yang aku ada program sendiri, yang aku sebagai icon di Sang Bintang itu konsep aku dengan dancer. Gitu. Sang Bintang namanya ya, tahun 2000-an. Tahun 2000-an sekitar 2006 sekitar segitu 2005. Oke. Jadi total kamu berkarir di dunia dangdut itu sudah berapa lama ya? Sudah berapa lama ya? Aku dari kurang lebih kan di 90-an ya. Dari 90-an udah ada ya? Di Soneta itu ya? Di Soneta, aku 6 tahun di Soneta. Di tahun 2001, 2000 deh aku udah mulai solo karir. Dari 2000 aja sekarang udah. Sekarang 2025? Iya.
Jadi tuir udah ya, udah lama ya. enggak tuir. Enggak cuman Nyanyi aja berarti di sekitar segitu ya. 25 tahun ya. Iya. Terasa loh. Tapi aku sempat vakum juga sebenarnya kan beberapa tahun terakhir aku sempat vakum. Oh gitu. Kurang lebih sekitar 4 tahun. Kenapa? Pertamanya memang seperti merasa apa ya, salah Capek. satu impian aku kayak suatu hari kepengen deh kalau ada usaha, pengen fokus di rumah aja, ibu rumah tangga. Karena pas oke. anak-anak masih kecil itu kan, aku kan memang jarang di rumah, jadi kayak pengen suatu hari ya kalau udah settle gitu, kayak ya udah jadi ibu rumah tangga deh, fokus awalnya gitu. Terus makin lama makin gak pede. Pas udah aku banyak di rumah, aku makin gak pede mau tampil. Karena udah bukan habit lagi ya, habitnya udah ibu rumah tangga. Yang hari-hari tuh untel-untelan. Untel-untelan tuh gimana? Acak-acakan. Di abu gitu kan. Kirain diuntel-untel. Wah udah nggak yang gendong-gendong kan, kalau Elton kan dulu selalu udah hari-hari ya udah kayak pergi-pergi juga jarang. Jadi kalau ada undangan itu, aduh harus pick up lagi, harus prepare segala macam, udah ribet gitu. Oke. Di rumah Jadi kan ya udah nyapu, bebersih. bener-bener back to nature ya. Iya, seperti merasa begini ya rasanya jadi wanita yang sesungguhnya gitu kan. Jadi justru malah lebih bahagia waktu itu ya. Salah satu impian, karena kan aku dulu ada anak, tapi sering ditinggalin, sering dititipin Karena sama nyanyi. sama ibu Jadi kayak pengen ngerasain yang sesungguhnya gitu. Oh, Wanita gitu. Wanita. Tahira. Jadi kamu pertama berkarir itu langsung dengan Soneta? Iya, awalnya sempet sendiri dulu. Oke. Sebenarnya sih belajarnya sama kakak ngeband, aku jadi vokal. Basicnya aku justru bukan di dangdut. Pop. Iya, pop. Kalau lagi zaman 17-an aja, lagu yang aku bawain itu lagu Oppie Andaresta, Andai Aku jadi orang kaya. Oh itu. Suci Dalam Debu, itu zaman aku awal pertama kali nyumbang lah. Suci Dalam Debu gimana sih lagunya? Engkau bagai air yang jernih. Oh, ya. Malaysia, pop Malaysia. Hafalinnya itu. Terus pas sudah mulai ternyata ya ada pemimpin grup itu, pimpinan grup lihat, ini kok potensi ditawarin. Tapi saat itu mulai trennya itu dangdut, kayak organ tunggal. Jadi kebanyakan diminta dangdut. Terus diminta, Ira nyanyi lagu dangdut bisa nggak? Aku coba. Ternyata kok bisa? Ada tawaran dangdut. Ya udah lama-lama beredar di dangdut. Kurang lebih itu SMA, kurang lebih 1 tahun. Pas aku lagi acara di Karawang, salah satu personel Pak Haji Oma tuh sedang mencari itu. Mencari backing vokal. Jadi, coba Ira datang aja ke Depok gitu kan, ke Soneta Group. Oh, Soneta di Depok ya? Iya, di Depok. Oke. Soneta. Kamu waktu itu tinggal di mana? Tanjung Priuk. Oh, di Priuk. Jauh ya mainnya. Jauh ya. Anak kecil padahal. Masih SMA. Iya. Jadi udah pas aku datang ke sana audisi, alhamdulillah diterima, udah mulai ikut Soneta tur. Itu kan Soneta kan nama besar sekali. Jadi sejak SMA kamu udah sangat sibuk dong bersama Soneta. Iya, pas aku mulai baru masuk sekolah aja aku udah izin, kayak dari awal aku jarang di kelas. Jarang di kelas nih, jarang di rumah. Karena ikut Kadang-kadang tur bisa setengah bulan gitu. Jadi keliling Indonesia ya. Iya, jadi nggak apa-apa gitu kan, kayak dispensasi dari sekolah ya nggak apa-apa kan, karena kalau kayak promo juga disebut nama sekolah juga nggak apa-apa, saling support. Oh gitu. Itu kamu yang ada cewek-cewek yang di belakang Pak Haji yang tang gitu-gitu ya? Dangdut gitu. Oh. Itu salah satunya. Oh, salah satunya itu sampai 6 tahun. 6 tahun. Wih, lama ya? Iya, alhamdulillah banyak sekali ilmunya. Oke. Dari situ kamu terus kenapa memutuskan untuk keluar? Nah, kan karena memang sebelumnya aku udah solo karir kan. Pas semenjak sama Soneta, karena Pak Haji memang sangat prepare setiap mau show. Jadi walaupun kita sudah hafal lagu-lagu list yang akan dibawakan, tapi tetap harus latihan. Iya, harus latihan 1 minggu sebelumnya, 3 hari berturut-turut kita harus latihan. Kadang-kadang kan banyak juga kan acara boleh gitu ngambil kerjaan sendiri, tapi kalau nggak ada jadwal Soneta, jadi kayak lumayan banyak bentrok, dan kalau ada tawaran keluar kota nggak bisa karena kan kita tiba-tiba takut ada jadwal Soneta masuk, kita nggak boleh terima. Akhirnya kayak lama-lama lumayan kan kalau nyanyi sendiri kan. Daripada rame-rame ya. Mikir lagi kan aku juga tulang punggung keluarga juga. Oh, kan. kamu tulang punggung. Kecil, almarhum bapak aku kerja, tapi maksudnya istilahnya juga driver gitu loh, kayak sayang Ira gitu kalau kamu nggak terima kerjaan seperti itulah. Jadi kayak ya sayang juga ya, lumayan gitu kan. Udah jadi kayak
lumayan nih, kita biar bagaimanapun memilah-milih mana yang lebih besar pendapatannya. Udah akhirnya memutuskan untuk yaudah deh solo karir aja. Solo karir, dan ternyata nama kamu melejit. Alhamdulillah bersyukur pas aku solo karir itu kan sebelumnya memang dengan Surita Femina pun sekali-sekali ada acara TV gitu. Pas aku udah keluar, alhamdulillah diundang lagi TV lagi banyak gitu kan. Jadi ya memang momen juga sih kebetulan gitu. Sudah berapa album yang kamu keluarkan untuk sejak kamu solo? Berapa album ya? Yang dulu 2. Ada kebanyakan single-single. Pernah yang awal-awal sama Saipul Jamil. Ada 2 lagu tuh Jujur, Tulus dibikin versi dangdut. Oh gitu. Sama yang tahun berapa nih yang 2000-an juga nih sama Benigno, satu album juga, yaitu salah satunya ada lagu Goyang Senggol, Bunga dan Kumbang. Itu kan lagu lama ya? Lagu lama, recycle. Recycle dari lagu siapa sih waktu itu? Penyanyi aslinya Mbak Mia, Camelia Malik. Oh, Camelia Malik. Bang Reno Panggabean rata-rata. Nah, ada lagu di album itu, jadi kan ada gabungan sama Benigno. Salah satunya ada judulnya Wanita Idaman Lain. Oh, gimana tuh lagunya? Nah, kebetulan sebelum aku nyanyi ini ya, nah ini baru-baru ini aku remaster. Oke. Wanita Idaman itu kan aslinya tuh versi slow ya, lebih sedih. Tentang ceritanya itu tentang seorang istri. Suaminya ini punya wanita idaman lain. Dia punya anak, punya keluarga, tapi harus tetap bertahan, harus sabar seperti itu. Nah, itu penciptanya adalah Pak Dadan Pak Dadan itu pencipta Alamat Palsu dan lain-lain. Apa Goyang Mujair atau apalah itu. Nah, ini buat versi koplo, lebih versi panggung lah. Ini yang terbaru ini. Oh, jadi ini sebetulnya lagu lama. Lagu lama. Nanti dengerin atau saya mau dong dengerin. Boleh ya. Coba. Lagunya gini. Mau dong dengerin coba lagu terbarunya Ira Suara. Coba ini konsep baru dengan lagu lama ya? Iya, lagu lama di remaster jadi versi koplo, judulnya Will, Wanita Idaman Lain. Oh, oke. Coba dong. Udah ada ya di YouTube channel Positif Art Music. Positif Art Music, Ira Suara, Wanita Idaman Lain. Wanita Idaman Lain. Bukan aku ya yang Wanita Idaman Lain. Ira Suara, Wanita Idaman Lain. Coba mau tahu. Di depan orang bisa tersenyum seakan-akan tak menderita. Di depan orang tampak ceria di balik kemelut. Aduh. Itu suara asli. Lagi flu aja empuknya begitu suaranya. Oh, itu rilis kapan? Udah sekitar berapa bulan? Sebulanan. Oh, sebulanan. Gimana viewernya? Masih masih butuh support. Oke, kita support Ira ya. Oke, kita nonton sama-sama. Nah, kebetulan ini lagu ini nih lumayan masih berjalan kalau di acara-acara hajatan, sawer. Di YouTube itu banyak versi-versi koplo dan lain-lainnya, versi yang lain. Aku berpikir gini, kalaupun aku nyanyi di panggung, kan kalau versi slow kayaknya gimana gitu, kayak terlalu lambat, kayak bukan aku banget gitu kan. Aku kan senengnya kan gerak gitu kan. Bawaan orok itu ya. Namun dia kayaknya ada yang kurang nggak betah. Ya, ini lagunya rada slow, jadi buat gerak agak susah. Iya, aslinya versi aku kurang lebih 10 tahun yang lalu. Nah, makanya terus kalaupun aku nyanyi, aku kadang suka dikoploin dong gitu kan. Biar lebih rame ya. Udah akhirnya ini punya ide, ya udah dibikin versi koplo aja yang versi aku sendiri. Jadi kalaupun nanti aku akan bawakan di panggung ya dengan versi koplo aku. I see. J-pop, bisa gitu-gitu. Kamu kok pinter nari? Emang base-nya penari? Aku enggak pernah nari. Aku suka nari, tapi aku nggak pernah yang beneran ikut belajar nari gitu, enggak ya? Jadi belajar menari untuk menyanyi? Iya. Oke. Pas aku mulai nyanyi kayak impian aku nih, aku pengen deh pas nyanyi gitu kan, kalau ngeliat inspirasi dari apa kayak Shakira, Beyonce gitu kan, kok kayaknya keren banget gitu kan nyanyi dengan nari. Nah, pas awal-awal banget itu acara-acara TV kan kadang-kadang kita memang suka ada penari latar. Aku sampai kadang-kadang kita acara TV ada 2 lagu contohnya, aku sampai tanya nih ke bagian talent,
ada nggak dancer yang ngiringin aku gitu. Wah ada lagu A, ada lagu Wakuncar. Aku mau dong datang ke studio latihan mereka. Aku mau latihan. Aku sampai gitu, aku mau latihan bareng penari. Jadi pas lagi latihan, aku mau ikut pas lagi interlude. Aku mau dong ikutan ngedance. Jadi pas aku nyanyi, aku tetap fokus nyanyi, direkam. Aku dari kayak gitu perjuangannya. Jadi kalau setiap ada undangan lagi, ada kreatifnya, aku nanya lagi ada dancer nggak? Aku datang. Jadi ke studio awal dari situ. Makanya dancer banyak yang tahu. Ira Suara mah emang seneng nari dari dulu datang ke tempat kita sebelum aku punya dancer sendiri. Akhirnya kamu punya dancer sendiri. Iya, pas aku sang bintang itu kan memang ada dancer pengisi rutin yang kebetulan ya udah sekalian. Jadi kalau off air dan lain-lain, Batavia Dancer itu aku ajak gitu, aku bawa. Karena kan kayak kadang-kadang kan kita udah ngafalin kan list lagu udah aku, paket ya. Jadi udah gak terlalu pusing harus ngafalin. Kalau dulu kan karena masih muda, kalaupun kayak sehari 2 hari langsung nempel beda-beda lagu kan. Jadi encek masih bisa hafal. Kalau makin kesini kan, aduh teler juga kalau harus ngafalin terus. Gitu. Sampai sekarang kalau misalkan ada off air, Ira suka paketan sama dancer-dancer itu? Kalau sekarang enggak. Udah enggak, udah berhijab udah beda ya? Iya, kalau sekarang lebih ke Zumba. Oh Zumba. Sama tuh ngafalin Korea Oh iya, juga. Koreaan juga ya. Nah terakhir nih kayak acara televisi itu, malah yang siapkan dari televisinya gitu. Kayak ini ada dancer, Ira treatmentnya. Terakhir sama Nia, aku acara di TV. Kita koreografi, kebetulan anak aku juga seneng nari K-pop tapi dia genrenya, terus dia juga nyanyi sebenarnya genrenya pop tapi kayak aku udah mulai racunin udah dangdut walaupun nggak apa-apa, walaupun belum bisa cengkok ya belajar aja gitu kan. Jadi kayak treatmentnya udah aku latihan nari berapa hari sebelumnya, musik dan lain-lain, terus pas kita show kita ada dengerin kata mama ya, dangdut aja duitnya lebih banyak. Iya, Mama Isda. Kebetulan aku kan memang alhamdulillah terakhir ini sering silaturahmi ke rumahnya Teh Isda. Oh gitu. Iya, Teh Isda tuh support aku juga kan. Kayak ayo Ira latihan vokal sama Nia. Kan tahu kalau aku sempet nggak pede pas nyanyi, kayak udah lama nggak nyanyinya, nggak pede, suaranya kayaknya udah nggak gini. Udah latihan vokal sini, Teteh yang support. Sama Benigno, Nelly Agustin, Eri Susan, kita kumpul tuh di hari Selasa malam di rumah Teh Isda. Terus di situ kayak yaudah Nia, kalau kamu mau cuan udah dangdut, awalnya dari situ baru dia mulai tergerak. Iya deh boleh gitu belajar dangdut gitu. Sudah mulai terima job-job? Udah, alhamdulillah. Sebenarnya lulus kan udah sekitar 2 tahun yang lalu. Oh, udah lulus kuliah. Kuliahnya juga sebenarnya sarjana seni. Oh, gitu. Musik. Oke. Musik, majornya vokal. Tapi istilahnya itu masih basic lah, masih dasar. Tetap butuh jam terbang gitu kan. Nah, terus udah sambil belajar, kata Mama Isda, "Udah kamu belajar dangdut tuh, lebih cuan gitu." Terus juga nama aslinya kan Dunia Syari. Oke. Di rumah Teh Isda itu akhirnya ada Kebil Zain ngomong, kenapa nggak Nia Suara aja namanya kayak mama. Jual nama mamanya ya. Kata mamanya sih terserah, senang-senang aja, tapi kembali ke anaknya gitu kan. Akhirnya gimana Om Beni? Om Beni no, ya udah nggak apa-apa Nia Suara. Akhirnya Mama Isda namanya Nia Suara gimana ya udah akhirnya ada deal di rumah itu ganti nama Nia Suara. Ada rencana rekaman juga? Kalau untuk rekaman sempat dia ada grup, tapi kalau untuk yang solo dia sedang proses. Gitu. Masih memilah-milih mana yang lebih dia nyaman gitu. Buang jatuh nggak jauh ya Bu dari pohon. Anyway. Dia minta sendiri. Oh dia yang minta sendiri. Kalau aku kan memang pemalu. Dulu pas dari ini pemalu. Aku malu. Dulu aku nggak mau kalau ada undangan nyanyi tuh alasan Bu aku sakit gitu. Oh gitu. Kalau dia minta sendiri malah sebenarnya papanya sama aku pengennya udah gitu kan, gak usah di entertain gitu kan. Kan seperti dia sekolah aja kan pengennya kedokteran aja gitu kan, IPA gitu. Terus ternyata dia sendiri minta. Emang suka. Ya sudah lah ya. Dia ya. Nanti kalau udah bosen juga stop sendiri ya kan. Yang penting ininya udah ngumpul. Anyway, tantangan terbesar apa sih yang Ira hadapi selama berkarir di dunia musik dangdut? Tantangan terbesarnya ya karena kan kalau di entertain itu gimana ya, kita sebenarnya untuk jenjang karir kita harus pintar-pintar menabung lebih ke situ. Maksudnya jenjang karirnya ya kadang-kadang yang beruntung bisa selamanya, bisa yang kadang cuma sesaat. Banyak juga teman-teman yang kurang bagus nasibnya yang kadang stuck cuma di sampai di situ aja atau bagaimana, atau bahkan akhirnya udah gitu kan nggak nyanyi lagi. Ya tantangannya juga kadang-kadang ya kita udah
Karena kan kadang kita nyanyi di mana aja. Kayak aku dulu dari bar ke bar dangdut istilahnya. Jadi banyak gunjingan-gunjingan. Padahal aku dampingin sama ibu. Dan kita kembali lagi ya, tawaran kan gitu kadang-kadang ya sayang gitu kan. Namanya cari duit Iya, ya, yang penting halal ya. Tapi kan jadi gunjingan. Azan subuh baru pulang, sering banget begitu kayak. Kalau nyanyi di kafe gitu ya? Iya, di kafe-kafe. Oh, sampai malam ya? Iya. Dulu pun orang hajatan begitu. Selesainya tuh sampai jam 3. Kalau sekarang kan iya. Oh, mana ada sih? Yang Dulu datang siapa? Iya, mereka stay. Jadi mereka kadang sampai berapa sih kalau azan stop kan. Habis maghrib Isya mulai lagi sampai jam 12 lebih. Oh, gitu. Iya, dulu begitu. Nah, makanya kan banyak juga yang akhirnya pada mabuk dan lain-lain itu yang akhirnya dilarang karena bahaya, karena kejahatan yang mereka udah nggak sadar, tusuk-tusuk dan lain-lain. Kalau dulu gitu sering banget setiap azan subuh tuh baru selesai gitu. Oh, baru jadi sampai rumah. Selesai jam 2 jam 3-an lah di lokasi. Oh, dangdutan di hajatan sampai jam segitu. Kadang-kadang gini, penyanyi kan ngantri banyak, walaupun kadang-kadang yang diundang cuma ABC. Mereka lumayan dapet saweran itu loh. I see. Gak selesai waktunya gitu. Semakin malam semakin sawerannya semakin banyak. Itu. Nah, selama kamu berkarir di dangdut, di momen apa yang paling membuat kamu berkesan dalam hidupmu? Yang paling berkesan banyak sekali ya. Yang paling salah satunya. Yang paling aku ingat di awalnya kan bersama Pak Hajika atau bersama kamu di acara tadi dangdut tadi atau di mana yang membuat kamu benar-benar gak bisa melupakan momen itu? Banyak sih yang berkesan, tapi yang paling selalu aku tempel itu adalah ibuku kan penjahit. Ibumu penjahit, jadi yang bikin kostummu ibumu sendiri. Oke. Dan orang tua tuh sangat support banget, almarhum bapak sama ibu. Kayak ada tawaran kerjaannya mendadak gitu kan. Nah, ibu kan kadang-kadang kayak ngejahitin ada baju-baju penari gitu kan, kadang suka banyak sisa bahan gitu ya. Pas ditawarin, Bu, Ira nggak ada baju, nggak apa-apa, ibu langsung jahit ya gitu. Itu pertama kali di Ancol kerjaannya, kalau nggak salah namanya Pantai Pancing gitu ya. Kalau nggak salah tuh acaranya sekitar jam 7. Jam 7 malam? Jam 7 malam. Itu kalau nggak salah tuh siang-siang sekitar berapa jam ya, 3-4 jam ibu ngejos jahit gitu dan selesai gitu. Langsung kayak ibu bisa, bismillah yuk, bisa gitu. Jadi kayak aku paling inget tuh kayak ya perjuangan gitu kan. Oke, benar-benar mensupport kamu ya. Bapak pulang kerja naik motor capek-capek, nggak apa-apa bapak jemput kamu kayak gitu-gitu sih. Aku kadang suka nempel. Udah nggak ada ya. Naik motor kayak gitu sih. Itu kayak memang perjuangan orang tua, keluarga itu yang utama sih. Ya kadang-kadang kan kita ada ngerasa capek, lelah, ada bosan. Tapi kadang-kadang berpikir lagi, ya aku termasuk yang bersyukur gitu kan dengan jalan yang aku jalani itu, maksudnya aku ada potensi di sana, rezekiku masih ada. Dan ternyata perjuangan beliau tidak sia-sia. Perjuangannya membuat Ira menjadi waktu itu bintang dangdut yang luar biasa. Banyaklah ini ya penggemarnya ya, dan bahkan punya acara sendiri waktu itu ya. Luar biasa. Itu setelah berapa tahun dari support orang tuamu sampai akhirnya kamu punya acara sendiri itu? Kurang lebih aku itu kan Soneta ya, kurang lebih 2-3 tahun. 2-3 tahun aku berkarir. Tisu. Nah. Setelah aku awalnya pas aku mulai 1 tahun aku di Soneta, aku ngambil ilmu di sana, belajar banyak. Kurang lebih berarti 7 tahun ke depan. Karena mungkin alhamdulillah juga kita sering banyak latihan dan lain-lain. Jadi pas aku ada momen gitu, ada kesempatan, ya kan kadang-kadang kita gitu ya, apalagi masih muda, ada materi lagu yang harus ngafalin mendadak. Ada yang 1 hari kita harus hafal. Gitu ya? Kalau sekarang tuh prompter ya, besar, enak gitu. Dulu nggak ada ya? Kita harus hafal di luar kepala. Jadi bener-bener mau tidur diulang-ulang sampai kita istilahnya itu sampai tidur kita mimpi syairnya ada lewat itu. Itu aku tandain gitu sampai kita lagi tidur aku nyanyi lagu baru itu, berarti kita udah mulai nempel. Kalau aku belum tuh berarti ini belum hafal gitu kan. 1 hari kadang paling cepet ya 1 minggu paling cepet dapat PR. Padahal satu acara itu bisa beberapa lagu ya. Gitu. Dan itu kan acara bukan hanya 1 aja dalam 1 minggu. Ada yang acara reguler aku 3 lagu itu yang sang bintang itu nanti 3 lagu rata-rata lagu baru dan aku harus koreografi, aku harus nari dengan latihan nari plus ngapalin nyanyi lagu baru. Kadang-kadang ada
satu 5 lagu. Lagu yang udah kita hafal 2 lagu, 3-nya kadang lagu baru atau 2-nya lagu baru. Jadi memang perjuangannya tuh Luar bener-bener biasa. tenaga, pikiran tuh harus kuat banget. Nggak kayak penyanyi sekarang ya, gue nggak hafal prompter gede-gede. Nggak kayak aduh sekarang ya. Iya, kalau sekarang aku requestnya udah gitu. Clear ya. Iya. Memorinya udah beda ya. Tapi kayak gitu, maksudnya perjuangan, makanya penyanyi lama tuh biasanya lebih tough gitu, lebih bertahan karena memang kita Perjuangannya luar biasa. gitu. Oke. Ya, gitu-gitu Nah, aja. lagu apa yang paling berkesan yang selalu kalau kamu show ingin kamu bawakan? Yang paling kamu suka, paling meninggalkan kesan yang dalam, lagu apa? Kalau sekarang kebetulan ya kayak lagu Goyang Senggol itu kan karena kebetulan itu bisa ke lagu aku. Kalau dulu banget tuh laguku Liku-liku. Liku hidup penuh Liku-liku, ada suka, ada duka, gitu. Wow, cengkoknya bikin gue gemeter. Bener kalau kamu punya goyang geter bener ya. Oh, oke. Itu lagu-lagu favorit kamu. Iya. Dan itu sampai sekarang kalau kamu nyanyi, kamu bawain. Iya, suka bawain. Oh gitu. Nah, kamu sempat vakum berapa lama? 4 tahunan. 4 tahun. Terus tiba-tiba kamu muncul di TV gitu. Kamu mengalami masalah ekonomi bersama keluargamu. Iya. Itu gimana ceritanya? Kan kamu kan dulu superstar. Tabungannya kan pasti banyak banget dong. Apalagi penyanyi dangdut ya, nyanyi ke Papua, nyanyi ke Kalimantan, pulang bawa 1 truk ya duitnya ya. Terus kok tiba-tiba lama nggak muncul, tiba-tiba ada berita Ira Suara. Suaminya, iya gimana ceritanya sih? Coba dong, pengen tahu dari awal. Jadi memang sebenarnya itu salah satunya aku tadi bilang suatu hari kalau aku udah mulai settle, aku pengen kayak di rumah. Akhirnya hijrah itu berhijab. Iya, itu sudah ya benar-benar pas udah planning pengen udah di rumah aja. Alhamdulillah kan memang kebetulan suami arsitek. Jadi memang kita tuh kadang gitu kayak beli gitu kan. Biasanya di dalam klaster beli apa? Rumah maksudnya. Oh, beli rumah. Iya. Kirain beli sayur di klaster. Jadi suamimu bisnis properti. Iya, tapi masih yang tempatnya kita tinggalin tadi. Oh gitu. Jadi area di tempatmu dibeli sama suamimu. Enggak. Awalnya satu rumah. Satu rumah. Ya, kita beli nih gitu kan. Kita yaudah kita rapihin. Oke. Sampai dengan interior akhirnya coba dijual. Oh, Kayak awalnya gitu begitu. kan. Kayak lumayan nih ada lebihnya. Kita mulai lagi jual, beli yang agak besar lagi dari situ sampai suatu hari kayak wah nih kalau kita jual kan biasanya kan di klaster, kalau kita jual ini jual kapling nih. enggak, belum Belum. masih Oke. rumah, masih Oke. satu-satuan gitu, Oke. rumah yang kita tinggalin gitu. Terus kalau sampai dijual nih, kalau laku ya alhamdulillah nih kita bisa save gitu setengahnya buat kita lagi bikin rumah, tapi maksudnya nggak di klaster tapi masih di perumahan, agak lebih murah lah tanahnya, kita bangun sesuai yang kita inginkan, lumayan lah masih termasuk lumayan tanahnya, setengahnya lagi kita buat usaha gitu. Ini insya Allah kamu bisa nih gitu. Oh yaudah coba deh bismillah. Tapi kebetulan lagi itu juga karena tanahnya juga maksudnya masih girik gitu, jadi kita belum bisa proses kebangun. Oke. Udah kita usaha akhirnya sisanya buat usaha, tapi kembali lagi karena COVID juga kan. Nah ini mulai yang usaha ini suami di properti, jadi di daerah Citayam. Oh, baru mulai kena pandemi. Iya, karena kan dari girik juga prosesnya kan, biayanya nggak sedikit. Kayak yaudah deh bismillah gitu kan, aku udah vakum nyanyi. Udah nggak nyanyi lagi karena mau konsen ke keluarga. Iya, jadi mulai akhirnya jual ini, jadi tidak sesuai harapan, tidak sesuai planning gitu kan, udah mulai dijual, apa aset kita dijual, bla bla bla. Buat modal maksudnya? Buat modal, buat usaha gitu kan. Karena kan lumayan makin tahun makin kayak aduh gini, nggak, uang kita stuck nih gitu kan. Sampai dengan pecah sertifikat setiap kaflingnya dan lain-lain, kok masih belum ada penjualan, maksudnya belum seperti harapan gitu. Akhirnya ya mulai ya utang sana sini dan lain-lain. COVID pula gitu ya. Dari COVID itu bukannya kan kayak yang di Citayam itu kan kayak tanah-tanahnya juga bukan yang terlalu besar, jadi kebanyakan pembelinya itu pasti KPR. Sementara pas saat COVID tuh persyaratan KPR tuh lebih dipersulit. Bener. Gitu. Jadi kayak banyak ditolak. Kita mulai buat bertahan hidup, kita mulai pinjem ini, mulai agunin ini itu dan lain-lain, kayak ternyata gitu ya.
ya habis dibuat usaha itu di properti itu. Sementara COVID panjang ya. Oh, dari situ. Dari situ. Akhirnya? Sekarang masih bismillah sampai sekarang. Nah kan karena ya suami kan juga usianya kan udah gak muda lagi. Mau cari kerja sana sini susah. Awalnya dari kendaraan sendiri gitu kan. Ya udah gitu, driver taksi online. Sampai akhirnya nggak nutup nih karena persaingan juga kan banyak. Akhirnya, Dan COVID kan sepi ya. udah akhirnya sampai dengan sekarang masih sewa. Masih sewa. Kerja sama bermitra Dengan tersebut. oh gitu. Kayak gitu deh. Oh. Ya alhamdulillah kayak aku ada aja, alhamdulillah kerjaan. Jadi sekarang ya subsidi silang lah. Kayak anak aku juga sempat waktu itu yang Nia sempat kuliah di kuliah yang bagus. Karena kan dengan dari kita berpikir wah insya Allah aman nih gitu dari pendapatannya, ternyata ya karena tidak sesuai harapan. Sepertinya Nia sempat lagi cuti dulu, cuti sempat mau berhenti. Kan adiknya juga kan SMA kan di SMA swasta juga kayak lumayan biayanya, tapi ternyata pas mau pindah ke negeri kok biayanya malah besar. Akhirnya Nia sempat bilang, yaudah fokus aja ke Andra, aku nggak apa-apa mas stop dulu kuliah. Nanti kan kalau ada rezeki lagi Bisa nggak apa-apa, nerusin. atau ya kuliah lagi lah, walaupun nggak di ini yang sama di apa namanya Di kampus yang sama. iya di kampus yang sama. Sempat cuti, ternyata cari informasi dia pindah kayak apa namanya transfer nilai ya. Ternyata bisa diterusin. Sampai gitu. sekarang akhirnya udah 2 lulus. tahun yang lalu. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi kayak berjuang juga. Alhamdulillah anak aku juga yang kecil sekarang kuliah juga, walaupun ya cari-cari info yang nggak terlalu mahal lah. Yang penting pengennya minimal sarjana biar paling tidak kerjaannya bisa lebih mudah. Oh, I see. Perjuangan sampai sekarang sih masih Bismillah berjuang. Makanya banyak sekali orang yang baik sama aku, yang bantu aku. Sahabat aku Benigno, aduh kalau ada ngomong gitu, Isda gitu, banyak sekali dah, Agustin, Kak Iya, banyak sekali yang baik-baik sama aku, bahkan kayak Benigno, kayak meminjamkan yang nggak sedikit gitu. Kadang Mbak Beni maaf belum bisa kembaliin, nggak apa-apa Bu Ir, kan aku tahu keadaan Bu Ir gitu. Kadang-kadang sampai aku menarik diri bukan karena apa-apa selain kan biaya ya, Menarik diri dari pergaulan karena teman-teman. bilang juga kayak kan kalau kita mau silaturahmi minimal kita ya ada transport. Kadang-kadang kan kita kalau nongkrong, iya, kalaupun di rumah nih ya kalau kita bawa bawa-bawaan sesuatu. nggak enak. Sampai kadang-kadang Pak Bini, Nelly maaf ya aku nggak ikutan, ini ngepres budgetnya gitu-gitu kan. Langsung oh iya, lama-lama mereka kayak ya udah nggak apa-apa ntar kita ganti, sampai gitu-gitu. Sampai kayak Nelly ini ada acara keluarga, ayo Ira, Andra, Nia gitu, anak-anak aku ikutan yuk, nginep ya sekali-kali buat kalian hiburan, karena kan udah lama gak liburan, kayak gitu-gitu lah. Jadi kayak alhamdulillah aku punya sahabat-sahabat banyak yang banyak support ya. keadaan aku. Ya untung aku juga cerita apa adanya ya, jadi kayak gak ada beban gitu. Makanya pas ketemu Teh Isda, setiap ketemu tuh, ayo Ira main dong, iya Teh, iya. Aku kayak terkesannya sombong. Nah, akhirnya pas sempet main aku cerita yang sebenarnya. Pada kaget dong. Kaget. Oh. Ya Teh usahanya belum berjalan sesuai harapan. Akhirnya kayak Teh Isda support juga. Ayo udah nih. Astagfirullahaladzim. Ya udah Nia, Ira, ayo gitu. Kalau pelatihan vokal kan buat modal kalian. Iya. Terus kayak Teh Isda ngebantu juga kerjaan, ngasih kerjaan ke Nia, ke aku kan kakaknya kan manajer kan. Teh LC kayak gitu deh, kayak aku senangnya kayak yang bikin aku semangat. Ternyata lingkungan kamu, sahabat-sahabat banyak yang ayo segitu pedulinya gitu loh ternyata gitu. Ya aku berpikir sempat aduh malu nggak ya, minder kayak gitu kan. Dengan keadaan aku sekarang masih banyak nggak ya yang mau berkawan sama aku. Ternyata kayak aku ngerasain ternyata ya aku baru merasakan ya di situlah kita tahu yang baik, yang ini gitu loh. Ini seperti keluarga, yang ini menjauh, kita baru di saat kita titik rendah bisa ternyata selektif, sampai yang gitu. support. Tapi sekarang kan pandemi sudah berlalu. Proyek kamu di sana sudah mulai jalan kembali? Belum begitu. Belum begitu sih. Okay. Kadang-kadang gitu ada planning tapi kayak masih belum inilah goal istilahnya kayak. Oh gitu. Kadang-kadang ada yang nawarin tapi kayak masih belum gitu. Masih belum jodoh lah belum ya. Jodoh. Ya oke. Jadi sobat mantap kalau nyari rumah ya di daerah Citayam ya, karena emang sekarang orang tuh nyarinya ke arah sana kan. Ya, benar. Jadi ada proyeknya Teh Ira ya.
Di Instagram aku ada tuh. Oh, di juga Instagramnya ada. informasinya. Jadi itu kan kayak masih tulisannya kafling siap huni gitu, terus siap bangun. Tapi sebenarnya kalau mau pesen juga bisa inden 3 bulan. Oh, seperti itu. gitu. Karena ada proses dan lain-lain kan. Oh, kebetulan di sini tuh ada properti segala macam ya untuk membangun rumah dan sebagainya. Oh, makanya tadi suamimu aku suruh jalan-jalan tuh sama si Bobo. Loh, siapa tahu namanya rezeki kan bisa saling support, bener nggak? Oke. Lumayan haru gue dengernya. Jadi sampai sekarang suami masih nge-Grab? Apa ojek online? Masih ya? Masih, dan masih sewa mobilnya. Oh gitu. Iya, tapi asik kan? Iya masih, kadang-kadang itu kembali lagi Kadang capek. Bukan. Ya kadang suka sepi juga. Oh, gitu. ya namanya cari duit ya. Dan alhamdulillah kayak ya di Zumba juga aku juga ditawarin, ada yang baik juga namanya Kapoza, beliau yang Dek, maaf ya Dek, aku lihat berita Ade katanya. Ayo deh, siapa tahu Ade punya potensi nih gitu kan. Kakak pernah lihat Ade. Yuk siapa tahu bisa kebuka rezeki dari Zumba. Gimana ceritanya dari dangdut, properti, kok tiba-tiba ke Zumba? Jadi kan memang aku pertama memang seneng nari. Nah ada sahabat aku juga yang memang dulu aku kenal di circle olahraga lah. Kan zaman dulu kan aerobik ya. Silaturahmi lagi udah lama nih gak ketemu di medsos, di Instagram. Ira apa kabar sayang, baik bla bla bla. Akhirnya kayak Ira, aku mau dong ke rumah kamu mau konten gitu. Aku ada usaha, ini t-shirt nih bla bla bla. Kita ini yuk ngedance, kamu bisa nari. Oh ya boleh, udah main tuh. Akhirnya kayak aku sempat sebelumnya memang kepoin gitu. Aku sempat ngeliat, oh ada ya pelatihan untuk jadi instruktur. Oh iya, gitu. Sertifikasi. Iya. Aku tanya, ada ya? Bella, iya ada. Tapi ada pelatihan lagi yang melatih adalah ZES bla bla. Oh iya. Yang langsung dari sana, dari luar. Sudah ada di Indonesia. Oh oke. Aku bilang ada yang mentor aku, itu memang beliau memang sudah apa istilahnya, sertifikatnya memang sudah bisa. Oh oke, sudah bisa. ZIN itu sertifikat ZIN. Oh gitu, untuk di lisensi di Indonesia. Amerika. Terus udah gitu. Itu tahun berapa? Aku kepinginnya dari sekitar 2 tahun yang lalu. Oh. Tapi kembali lagi kan aku pikir gini, kan pasti pelatihan ada biaya. Ada biayanya. Belum lagi kita member kan. Kalau kita sudah instruktur kita ada member bulanan juga. Karena kan di situ ada materi-materi latihan, video dan lain-lain. Yang harus diupdate. Iya, gitu. Kita ada materi buat ngafalin di situ. Nah, itu udah tuh akhirnya sempet nggak jadi. Nah, ditawarin lagi aku. Dek, ayo kakak support seperti itu kan. Sampai nanti juga ada untuk kerjaan urusan Zumba ada gitu, sahabat kakak Bu Iin yang akan manajeri. Jadi pokoknya ada, yang penting ada latihan. Nanti kita sama Bu Iin juga. Iya Bu Iin tuh juga, beliau juga masih instruktur. Iya tahu saya. Tahu ya? Tahu. Dancer lama. Oh iya tahu. Iya, Kapoza. Iya tahu. Popiza. Iya. Itu satu circle sama. Oh iya loh Kapoza itu. Oh iya ya. Itu satu circle sama Vicky Burki. Oh iya. Vicky Burki kemarin di sini. Gitu, iya. Nah itu disupport aku. Jadi... Iin Malik. Iya benar banget. Salam buat Iin Malik. Salam. Oke. Gitu. Jadi ya Bismillah aku mulai belajar. Alhamdulillah ada aja sih. Terus sekarang ngajar juga Zumba. Iya, karena kan memang itu kita untuk melatih. Oh, jadi kamu instruktur Zumba juga sekarang? Iya, justru. Saya Yuli, ada instruktur Zumba. Aduh, mana tahu ada. Jadi di kantor sini nanti ada Zumba ya. Iya. Oh, jadi kamu udah jadi instruktur Zumba udah di mana aja? Kan ini aku baru banget juga ya, kayak kurang lebih 1 bulanan. Oh, baru 1 bulan. Oh, oke. Jadi kayak itu aja pas aku mulai pelatihan, Kapoza share, nggak lama ada yang tanya gitu, Bu Iin, Ira udah bisa belum gitu kan untuk ini apa bahasanya ya, aku juga kadang-kadang istilah-istilahnya Zin, untuk jadi Zin. Zin kan emang aku untuk bawain lah istilahnya untuk ngajar di ini gitu. Cuma sekian track aja langsung, Bu jangan, aku belum hafal. Belum pede. Gitu. Kan itu lo harus hafalin koreografinya kan. Nanti dulu jangan. Akhirnya kayak udah Ira latihan dulu. Nah akhirnya mulai di special kelasnya Kapoza. Yaudah sini deh, coba kamu langsung berapa lagu gitu. Kan sekarang banyak tuh kelas-kelas di fitness center gitu. Dan sekarang fitness center di mana-mana ada. Kamu nggak tertarik untuk ngajar di tempat-tempat itu? Masih PR aku. Oh, oke. Jadi ternyata tidak semudah itu. Jadi kayak bahasanya tracknya lagu. Jadi kalau satu sesi itu 1 jam kurang lebih sekitar 15 lagu. Kita Zin itu membawakan dan warm up dan lain-lain sampai akhirnya cooling down gitu kan. Nah, aku tuh masih bisa sekitar 4 lagu, 4 track. Jadi aku masih harus gabung sama Zin yang lain yang lebih senior contohnya gitu. Kalau kita udah di kelas,
itu kita udah bisa harus kurang lebih 15 sampai 17 lagu, udah hafal koreonya. Itu katanya, ayo Ira kapan kalau kamu udah bisa sampai 17 laguan, banyak nih yang nanyain kamu, kelas-kelas yang nunggu seperti itu. Iyalah, secara udah punya nama, otomatis kamu akan di-request banyak orang. Ya, beda. Terus belajar. Oh, udah lemot ya, nggak semudah itu ya. Usia ya, Bu. Jadi sekarang masih ya bareng-bareng lah gabungan. Lebih seru mana, nyanyi atau Zumba? Dua-duanya sih beda ya. Oke. Dua-duanya kalau nyanyi kan karena aku udah terbiasa, aku ibaratnya banyak lagu yang di luar kepala gitu kan. Cuma kadang-kadang nervousnya kalau dinyanyi, kadang-kadang kan kita memang mengandalkan benar-benar suara. Sebenarnya kalau Zumba juga fisik ya. Fisik dan nafas kan? Nafas juga. Tapi kalau nyanyi itu kan bener-bener kayak kalau kita per detik gitu loh hitungannya, kita ada salah nge-track dikit aja kan kayak gitu kan, falas atau apa gitu. Itu yang sebenarnya terakhir aku sempet kayak nggak pede nyanyi nih, kayak aduh takut suara cekek atau apa kayak gitu-gitu. Tapi sekarang udah mulai aktif nyanyi lagi? Alhamdulillah sih. Job udah berdatangan kembali? Alhamdulillah. Oh gitu. Alhamdulillah ada aja lah gitu, maksudnya ada aja gitu. Oke. Dan sekarang Zumba juga akan mulai banyak yang datang ya? Iya, Amin ada ya aja robbal sih, amin, alamin. alhamdulillah. Oh gitu. Udah ya kurang lebih 3 eventan udah mulai. Oh udah mulai berjalan. Oh. Gila. Emang orang panggung ya, susah ya. Nah, kalau dilihat nih, kemarin saya sempet kepoin kan IG kamu gitu. Kamu tuh lagi rajin duet sama siapa tadi? Namanya Nia Suara ya? Nia Suara. Itu anakmu. Iya. Itu yang tadi kamu ceritakan. Kamu mulai mengajari dia untuk bernyanyi, tampil di sana sini. Nah itu dia, kalau untuk ngajarin aku kan nggak bisa. Aku kan otodidak nyanyi gitu kan. Aku nggak bisa detail ngajarin, makanya akhirnya pas dia bilang, Nia mau jadi penyanyi, ya udah kita arahkan ke kuliah musik itu. Jadi vokal minimal dasarnya, teori dan lain-lain sudah dapat dari situ. Dan kebetulan pas saat Nia itu kan terhambat karena COVID. Jadi online kan kelasnya, jadi kurang efektif. Jadi kayak sekarang makanya tetap masih latihan, disupport sama Teh Isda biar untuk jam terbang lah. Oh, jadi gurunya Teh Is Dahlia? Ada, namanya Atra, Coach Atra. Oh oke. Tapi yang mensupport Teh Is. Oh gitu. Benikno juga latihan di situ. Oh, jadi mulai tampil di TV-TV juga dong? Sebenarnya sudah sekitar 2 tahunan yang lalu nih udah mulai, tapi masih ya sekali. Oh gitu. Manggung ke luar kota juga udah mulai ada? Belum sampai keluar kota sih. Masih di Jakarta? Ini ada rencana mau keluar kota. Oh, kadang ada kerjaan juga dia sebagai juri apa kayak gitu kan. Masih banyak Jakarta. Kayak gitu. Oh gitu. Ada aja tapi masih belum yang ini banget lah, belum yang rutin. Aku juga begitu. Nah biasanya ibu dan anak cewek itu suka nggak kompak, suka selisih paham gitu. Ada. Tapi aku lihat kamu kok kompak-kompak aja. Rahasianya apa? Ya lebih mamahnya sih yang harus banyak ngalah. Oh gitu. Dan anaknya juga ngerti juga sih sifat mamanya, kita saling aja gitu. Kadang-kadang ada momen dimana jutek banget gitu kan. Ada yang mau ngomong baik-baik. Kadang-kadang mood anak-anak kan suka gitu kan. Apa lagi pengen ngomong baik-baik, kok kayaknya lagi susah diajak ngomong, udah akhirnya stop, gak ngomong dulu. Ada aja tapi kadang-kadang ya disempil-sempilin lah gitu, kayak tetap ngomong kayak gitu. Minimal ya chatting atau apa. Oh gitu. Jadi dalam setiap hari pasti ada komunikasi. Ada Ya. Umurnya berapa sih anakmu? 23 tahun. Kan udah pacaran berarti. Belum ada. Oh belum ada ya. Oh jadi masih keep kontak sama mama bisa tiap hari ya. Iya. Nah oke, untuk ke depan Ira Suara kan udah nyanyi lagi, rekaman lagi, sekarang Zumba ya kan. Nah proyek apa lagi nih ke depan? Masih di sini sih. Masih dinyanyi aja karena memang passionnya dinyanyi ya. Iya. Dan Zumba nanti diharapkan bisa berkembang lebih jauh. Aku yang banyak sekarang lagi di Zumba nih. Oh gitu. Sedikit lagu yang dihafalin. Dan lagi enjoy di sana. Iya. Sebenarnya ya aku senengnya dari dulu sebenarnya lebih ke nari sebenarnya. Oh gitu. Tapi ya kembali lagi kan rezeki aku juga biar bagaimanapun dari nyanyi juga. Jadi aku tetap jalanin semua kayak gitu. Oke. Ya sambil aja kebetulan Zumba itu fansnya kan ibu-ibu. Oke. Juga suka dangdut. Jadi alhamdulillah masih relate gitu. Oh gitu. Orang aku juga di request, maksudnya aku lagi pas di kelas gitu kan dengan lagu yang lagu-lagu salsa. Salsa minta dangdutan. Goyang senggol goyang. Oh gitu. Nah karena lagu itu aku udah otomatis kayak ngarang-ngarang aja deh ya. Jadi di style track goyang senggol gitu ya.
ya udah ngarang-ngarang mereka ikut-ikutin. Oh, Habis dari itu aku oke. mikir, oke list aku goyang senggol. Gitu. Jadi full improvisasi ya. Jadi kayak masih nyambung. Masih nyambung karena juga goyang juga. Iya. I see. Kemarin ya suka dangdut ibu-ibunya. Nah, kamu kan sudah lama sekali meninggalkan Soneta Group. Itu udah totalnya berapa tahun kamu bersolo karir sampai sekarang? Kurang lebih 20. 20 lebih ya, 20 tahun ya, lebih. 20 tahun lebih. Hubungan kamu dengan Soneta masih baik-baik aja atau? Dengan Soneta kan terakhir aku Pak Haji tuh kapan, udah lama, berapa tahun yang lalu aku dapat penghargaan apa tuh namanya, Masa Bakti. Oh, siapa? Kamu? Aku dari Pak Haji. Jadi yang lama-lama nih bikin vokal yang lama dan juga personil Soneta yang belum pernah dapat, kita sempat diundang. Oke. Waktu itu kita dapat sertifikat Masa Bakti, sempat silaturahmi. Habis itu udah nggak sempat ketemu, tapi aku masih berkabar sama yang Soneta formasi lama. Jadi itu kan yang keluar dari Soneta Femina itu bukan cuma aku, kan mereka berempat kan. Nah yang masih stay cuma satu, namanya Kak Dewi. Yang 3 ini udah ganti. Nah kita yang 4 ini kadang masih suka silaturahmi. Oke. Kita janjian mau ketemu. Ada 3 bulan yang lalu sampai sekarang nggak ketemu. Oh, masing-masing. masih Ada yang sibuk. di Karawang, tapi kita masih kayak ayo kapan ketemu gitu. Tapi kalau sama Pak Hajinya? sama Pak Haji malah aku belum lagi. Oh gitu. Belum lagi. Kenapa? Kan silaturahmi kan membuka Itu pintu. dia kembali lagi yang aku bilang. Maksudnya silaturahmi kan butuh biaya. Kurang pede Sama karena kayak kadang kan kayak kita kan butuh biaya. Maksudnya kalau ini kadang nggak enak bawaan. kan kalau ke Pak Haji malah kadang diamplopin. Gak enak. Jadi pas lagi dikasih, tapi kan alhamdulillah dapet amplop. Maaf ya Ira, memang semuanya dapet. Iya kan? Ya, tapi maksudnya ya itu yang kadang-kadang kayak kepengen silaturahmi kesana kemari, tapi karena keadaan. Oh gitu. Karena kondisi ekonomi jadi kayak ya terbatas lah gitu. Seperti itu sih. Jadi kadang-kadang kalau aku kayak kata Isda, kadang-kadang kayak nyari tebengan gitu. Kayak ada temen yang deket rumahnya, Kamil Zen, Kamil bareng dong ikut gitu. Oh Ya masih gitu. memang masih seprihatin itu sebenarnya. Kamu ada keinginan nggak sih? Kamu kan berkarir di dunia dangdut lama dan kamu sempat menjadi boleh dibilang salah satu diva dangdut Indonesia lah gitu ya. Pernah sang bintang ya, bukan diva ya, sang bintang di dunia dangdut. Pernah nggak sih kamu punya keinginan membuat grup sang bintang itu gitu? Seangkatan kamu siapa aja sih waktu itu? Aku udah, jadi yang awal itu Inul, Mbak Inul. Ista. Aku oke. Dari 1 tahun aku 2 tahun di program itu. Sempat pas aku mau resign lagi hamil, sempat mau digantikan Dewi Persik, jadi sempat mendampingi juga. Itu sih nggak lama, habis itu acaranya memang sudah nggak ada. Oh gitu. Nah, ada nggak keinginan untuk membuat grup? Kalau ketemu Dewi sih selalu, wah Teh kita harus ini nih sang bintang gitu. Dewi sih pernah nyeplos begitu. Masih oh iya aja masih Tapi belum jalan, baru masih pepesan kosong gitulah ya. seruan aja ketemu. Karena masing-masing juga sibuk kan. Oh gitu. Masih kadang-kadang ya inilah kreatif aja gitu. Improvisasi aja kadang-kadang ya seru juga ya, tapi kayak masih belum terlaksana. Kalau saya ketemu sih, wah kita seru nih. Teh iya sih, tapi belum terlaksana. Nah, kalau misalkan tiba-tiba kamu punya kesempatan untuk membangun grup itu, kira-kira siapa yang ingin kamu gandeng? Kalau aku sebenarnya ngegrup itu lebih yang itu sahabat-sahabat itu, atau yang sempat aku diajak pas vakum, Benigno, Dewi Agustin, Ira Suara. Sebenarnya kita sempat punya YouTube channel. Itu yang ngurusin juga anak aku, suami aku yang sebagai tim kreatif dan lain-lainnya. Itu awalnya kayak, Bu Ir, aktif lagi dong. Pak Beni aku udah nggak pede, yaudah biar belajar pede, kita bikin YouTube channel kita aja ya. Nanti kita niatnya tuh mau silaturahmi ke rumah senior gitu kan. Sebenarnya tuh kita konsepnya nggak cuma silaturahmi, pengennya ya ada entah lagu single ataukah ada nge-cover gitu. Kalau yang bilang ngeklik tuh untuk di grup sebenarnya itu Benigno, Nelly Agustin, aku. Itu yang paling kita memang paling klik ya. Yang emang kayak alhamdulillah tuh dengan tiba-tiba gak ketemu kabar, setahun hampir gak ketemu, tapi ada aja yang tiba-tiba nanya kabar, tiba-tiba ngirim foto apa, stiker lucu-lucu, video lucu gitu. Benigno tuh suka gitu. Intens ya. Kadang-kadang aku merasa memang di hati kita tuh lumayan memang udah sedekat itu. Nah, kadang-kadang aku juga tiba-tiba mimpin Beni apa kabar ya. Jadi kadang-kadang kita nanya sedekat itu ya. Aku juga belum pernah bilang sama Beni. Aku kayak tiba-tiba mimpi. Nggak lama dia ngasih kabar. Apa kabar? Entah di grup, Bu Ir apa kabar? Atau kirim video lucu. Jadi kadang-kadang kayak,
ternyata itu seandainya kayak aku lagi keadaan bener-bener sedih yang aku kayak lagi ngejauhin diri, kadang-kadang mereka yang suka tiba-tiba kenapa nanya aku gitu. Kangen lah, kan Iya, sahabat jadi aku kan. pikir, memang biar bagaimana hati itu nggak bisa bohong ya. Oke. Senang sekali ngobrolnya sama Teh Ira. Sekarang waktunya pertanyaan tapi harus dijawab dengan cepat ya. Oke, saya punya pertanyaan tapi kamu harus menjawab dengan spontan. Ya, oke. Stamina atau kualitas vokal? Kualitas vokal, Kota besar atau daerah? daerah, Solo apa duet? duet, Salah lirik apa salah nada? salah lirik, Lupa bawa make up atau lupa bawa kostum pas di panggung? Pas manggung? lupa bawa kostum, Lagu yang tidak disuka atau lagu yang belum tahu? lagu yang tidak disuka, Pop dangdut atau koplo? pop dangdut, dua-duanya suka, apa dong? Salah Bingung. satu. Aduh apa ya? Koplo deh. Koplo. Oke, kita tanya satu persatu. Stamina atau kualitas vokal? Tadi apa aku bilang? Tadi bilangnya Spontan. vokal. Iya. Ya, kenapa? Karena kadang-kadang kalau stamina mungkin kita bisa agak nutup-nutupin. Orang nggak tahu kita sakit atau enggak. Tapi kalau kualitas vokal, kalau kita nyanyi dengan baik, orang mikir baik-baik aja. Walaupun sambil duduk ya? Iya. Kalau Oke. udah kita vokalnya jelek, pasti langsung udah deh. Jelek aku nih. Tiba-tiba ada Netia mencibir gitu kan. Itu salah satu yang aku sempet nggak pede tuh. Oke. Iya. Kota besar atau daerah? Daerah. Lebih gede ya, Bu. Solo atau duet? Duet. Kenapa? Aku tuh sebenarnya orang yang kembali karena aku nggak pede, nggak betah gitu kalau di panggung sendirian, gitu. Makanya aku selalu branding duet, branding duet, grup. Aku tuh sebenarnya apa ya? Jiwanya tuh grup gitu. Oh nggak gitu, solo karena berangkat dari backing vokal Itu juga kita ya. terlalu nyaman kan dulu ngeband. Kalau ngeband kan kita juga bareng-bareng. Iya, kan? bareng-bareng. Terus Oh. backing vokal aku udah nyaman di situ. Oh, Kayak ngerasa asik. bebannya tuh dibagi-bagi gitu loh. Kalau aku sendiri tiba-tiba kayak langsung panik. Aduh, kamu jawabnya gue nih yang berat gitu. Kayak gitu. Salah lirik atau salah nada tadi milihnya? Salah lirik ya. Iya, udah biasa kadang-kadang lupa ngarang-ngarang. Nah, Tapi kalau nah, improve iya, ya. Atau sairnya berubah-ubah. Oh. Tapi kalau salah nada kan fals kayaknya gimana gitu. Malah Dewi Persik suka ngarang-ngarang nada, ngarang-ngarang lirik kan? Aku juga sih kalau lirik. Oh, gitu ya? Udah Ngarang-ngarang aja gitu ya, improve ya. Iya, improve. Lupa bawa make up atau lupa bawa kostum pas mau manggung? Make up sih. Make up ya? Iya, karena gimana kalau pakai kostum tapi nggak make up? Karena aku kebetulan kan nggak pede. Mata aku beda sebelah. Oh, oke. Memang dari bawaan lahir. Jadi kayaknya kalau tanpa make up tuh aku nggak pede banget. Mana sih cantik-cantik aja? Emang jadi kayak yang sebelah kanan lebih kecil, sebelah kiri lebih besar. Jadi kayak emang harus ada trik-trik sendiri. Jadi kayak mendingan aku pakai baju casual tapi tetap on gitu kan. Make up. Kadang orang foto. Kan sekarang juga udah biasa ya orang nyanyi tampil baju casual. Iya benar. Dibanding pakai kostum tapi nggak make up. Tapi nggak make up, hancur banget ya. Oke, lagu yang disuka atau lagu yang belum tahu? Tadi bilangnya lagu yang tidak disuka atau lagu yang belum tahu. Tadi pilihnya? Nggak suka. Oh, lebih baik nggak suka ya? Aku tahu lagunya walaupun aku nggak suka. Nyanyi aja ya. Daripada nggak tahu bingung nanti. Sayangnya nadanya ya kan. Kadang gitu, kita suka lagu ini tapi kita nggak tahu ya kita nggak bisa bawa. Kalau lagu yang kadang-kadang lagi tren tapi nggak suka ya mau nggak mau deh kita harus hafalin. Oh, bener. Gitu, Lagu pop atau koplo atau dangdut? Atau pop dangdut? Pop dangdut. Pop dangdut ya? Emang kamu pop dangdut ya? Sebenarnya. Tapi koplo lebih asik ya buat di panggung ya? Iya gimana? Dua-duanya deh. Dua-dua. Habis satu kali dua-duanya aja. Anyway kan sekarang zaman TikTok tuh. Kamu nggak nyanyi di TikTok? Ada kepengenan tapi belum jadi. Kenapa? Ya itu kadang-kadang pertama ya aku gaptek harus ada yang ngedampingin karena kan harus setting apa segala kabel ini aku bingung kan. Gitu. Alatnya sih udah disiapin. Katanya ada yang dapat saweran sampai 10 juta, 20 juta. Iya ada sih bener, alhamdulillah tuh aku juga pernah sempet dapat gift juga lumayan besar gitu. Coba karena itu kayak ya kan kalau di rumah nggak ada mbak yang bantuin. Sementara kamu gaptek. Gaptek juga. Makanya jangan gaptek amat. Kalau di rumah udah asik dengan ya udah dengan kegiatan ibu rumah tangga ya. Kan kalau TikTok harus tetap dendong ya kan. Tiap hari ya. Iya, jadi kadang-kadang Dadang ntar jadi jadi. Tapi sekarang masih ramai ya? Masih tuh aku lihat kayak Fetty Vera masih tiap hari. Terus ada semua udah sekarang. Bahkan Dian Piscesya banyak loh penyanyi-penyanyi senior juga pada nyanyi di TikTok.
bisa dicoba. Bisa. Nah, Alat-alatnya sih udah dipersiapkan tapi nggak jadi-jadi. oh gitu ya. Ada jangan aku Emang rapiin. alatnya apa aja sih? Mikrofon doang kan? Oh, enggak dong. Apa? Ada Sound system? ada apa namanya? Sound card. Mixer. Sound card. Oh. Lighting apa, setting-setting gitu. Oh gitu ya, Banget. nggak bisa asal gini nyanyi, nggak bisa dong, ya? Harus dua seadanya. Oh. Harus ada yang kita connect ke YouTube, ada yang kita buat live. Oh gitu. Susah juga, harus setting-setting dan lain-lain harus Orang lain ya, Iya. ibu rumah tangga nggak sanggup. Oke, Ira, harapan lu ke depan apa untuk masa depan lu dan keluarga lu, karir lu dan karir anak lu? Ya, kedepannya pasti kita ingin kedepannya lebih baik dari sekarang. Dalam arti yang baik. Secara finansial, Iya, secara pribadi juga, secara keimanan juga. karir juga, Karir, ya mudah-mudahan sih ya biar segera berlalu. Tuhan berlalu keterpurukan itu, segera laku, segera dapat solusi untuk ekonomi kami biar kembali membaik. Amin, didoakan ya. Buat kita Tapi semua. salut loh buat Ira karena seberat itu, tapi datang ke sini tetap fine, tetap smile, itu udah luar biasa kan? Artinya energi positif yang dipancarkan ya. Iya, terkadang juga kan aku juga sadar pertama kali aku bicara itu di televisi, aku kayak merasa pasti banyak yang lebih terpuruk dari aku. Yes. Ya kadang-kadang aku kenapa nggak juga berani gitu langsung bicara juga karena kayak takut ngerasa kok lemah banget, takutnya mikir gitu kan, takutnya orang mikir cari sensasi atau apa, sementara ya memang itu yang keadaan yang sebenarnya. Kondisi yang sebenarnya ya. Ditanya tentang titik terendah ya itu memang yang terlintas. Itu yang titik gitu. terendah Iya. kamu. Kalau titik tertingginya apa? Tertingginya di saat aku keadaan baik-baik saja, pengen beli Apa aja bisa. Alhamdulillah udah orang tua udah haji, bapak ibu dulu kan salah satu impian aku kayak rumah yang kami tinggali, terus alhamdulillah bisa ngebangun yang layak, di kendaraan pas aku menikah sama Acecep, kayak alhamdulillah aku sudah kasih itu semua, sudah impian. Udah aku melewati tercapai. fase-fase Iya, itu. udah berangkat haji, rumah udah rapi, ada kendaraan, aku udah mandiri gitu kan. Kebetulan kan pas aku nikah sama Acecep, aku sudah ada niat 3 tahun gitu kan. Terus ya alhamdulillah itu sih yang aku ngerasa, ya alhamdulillah aku bisa impian aku terlaksana di saat itu. Oke, jadi namanya hidup up and down ya. Sekarang lagi down, dinikmati aja. Pasti akan ada up kembali. Amin. Gitu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Cuk. Oke. Anyway, thank you banget ya sayang sudah menyempatkan waktunya ke sini. Berharap nanti kita ada kesempatan lagi untuk bertemu. Kalau nanti Kak Rere ngajak Ira lagi datang ke sini, mau kan? Mau dong. Bener ya, Boleh janji dong, ya. mau dong. Oke. Oke deh. Nah, iya, berarti si Ira ini profesinya apa ya? Penyanyi, guru Zumba, atau pengusaha properti? Mungkin lebih banyak kenalnya tetap masih penyanyi. Penyanyi ya. Dangdut, ya. Oh, penyanyi dangdut. Oke, fix, mantap. Ira Suara adalah seorang penyanyi dangdut. Oke, sobat mantap, kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Mas Rere. Saya Ira Suara. Nggak kuku, au au.